Shalom Pak, perkenalkan namaku Ferdinand Nicholas Yombing dengan NIM 12S25023. Di sini saya akan membuat penjelasan tentang UAS Pempros, yaitu yang pertama di sini. Kita akan masuk ke petunjuk umumnya, yaitu pertama, ujian dikerjakan secara individual. Yang kedua, ujian bersifat terbuka dan diperkenankan mengakses local source untuk membaca dokumentasi, melihat contoh atau referensi lainnya. Namun tidak diperkenankan untuk membuka source dari internet dan matikan wifi dan harus mode besar. Internet bisa diakses hanya untuk download soal dan upload jawaban. Yang ketiga, tidak diperkenankan untuk sharing pekerjaan dengan siapapun. Yang keempat, terdapat satu buah studi kasus dengan total nilai 100 poin. Setiap tindak kecurangan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Integritas akan diperiksa dengan menggunakan JPEG. Yang ketujuh, submission dan presentasi berkontribusi sebesar 60% pada nilai akhir UAS dan 40%-nya diperoleh melalui ujian teori. Dan di sini saya akan mengerjakannya itu langsung masuk ke soalnya, itu tugas dan penilaian F01 inventory. Pada ujian kali ini kita diminta untuk mengembangkan sebuah solusi sederhana untuk manajemen inventory barang di sebuah gedung penyimpanan. Struktur data barang. Sebuah data barang terdiri dari 4 atribut: ID, nama barang, kategori, dan stok. Initial data file, titik, /storage, /inventory, garis repository.txt. Teks 1. Laptop Asus Elektronik 15. 2. Indomie goreng makanan 120. Yang ketiga, kemeja flanel pakaian 45. Setiap baris menyimpan satu data barang dengan spasi sebagai operator antara atribut. Solusi diharapkan untuk terus-menerus membaca perintah melalui stdin dan akan menghasilkan eksekusi apabila menerima perintah garis 3. Task 1. Loading initial data F01_01.c bernilai 40 poin. Untuk mengembangkan fitur untuk meload initial data dari file saat program dieksekusi. Yang kedua, menampilkan seluruh data inventory ketika menerima inv/print/all. Format output 1. Laptop Asus Elektronik 15. Yang kedua, Indomie goreng makan 120. Yang ketiga, kemeja flanel pakaian 45. Test cases test 1. Detail summary strong test case 1.1 standard print all strong summary. Input stdin inv print all. Expected output laptop Asus Elektronik 15 Indomie goreng makanan 120. Inputnya seperti ini dan expected outputnya seperti ini. Di task kedua kita mengembangkan fitur untuk data barang baru menggunakan perintah inv dan add. Pemisah antar parameter menggunakan karakter hashtag. ID ditentukan secara otomatis mengikuti uturan sequence berikutnya. Setiap penambahan barang secara otomatis disimpan kembali ke file repository. Contoh, inv add mouse Logitech Electron 30, inv add kopi kapal api makanan 50, inv print all, dan akan keluar outputnya seperti ini. Di test cases kedua di sini kita sudah tahu, yaitu seperti ini. Sekarang kita masuk yang ke task ketiga, yaitu update stok. Kembangkan fitur untuk memperbarui stok barang yang sudah ada menggunakan perintah inv stock. Untuk mengubah stok, masukkan nilai positif. Untuk mengurangi stok, masukkan nilai negatif. Dan ini contoh untuk tes 3. Dan inilah soal yang harus kita input di tes 3. Nah, sekarang intinya di sini meminta kita untuk membangun sebuah sistem manajemen inventory gudang yang berbasis command line interface atau CLI. Secara konsep, program ini harus bisa melakukan 3 hal utama: memuat dan menampilkan data file dari sebuah file teks, menambahkan data baru, serta memperbarui stok barang yang sudah ada. Sebelum saya masuk ke source code yang sudah saya buat, dan jujur saja ada banyak kegagalan di sana yang akan saya bedah hari ini, dan ingin menjelaskan terlebih dahulu arsitektur data atau teori yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk mempresentasikan sebuah barang di gudang dalam bahasa C, kita wajib menggunakan struct, dikarenakan satu barang memiliki tipe data yang berbeda-beda. Idealnya
saya harus membuat struct barang yang di dalamnya terdapat variabel int id untuk nomor urut, cara nama, underscore barang 50, untuk menyimpan teks nama produk cara kategori 30, untuk klasifikasinya, dan int stock untuk jumlahnya. Nantinya struct ini diubah menjadi array of struct diinisialisasi menggunakan alokasi memori dinamis seperti malloc agar program bisa menampung puluhan data barang sekaligus saat berjalan di memori. Data ini kemudian dihubungkan dengan file i/o diisi menggunakan fungsi fopen agar sifat penyimpanannya persisten atau tidak hilang saat program ditutup. Sekarang kita akan masuk ke f01_01 yang saya kerjakan. Sekarang di sini program yang diminta untuk otomatis membaca di readme ini membaca ./storage/inventory garis repository.txt saat pertama dijalankan. Jika ada perintah inv print all, program akan mencetak data tersebut kita lihat. Bisa kita lihat bersama pada file salah satu yang saya buat. Secara logika data dasar saya sudah menggunakan fopen dengan mode read atau R yang bertujuan untuk membaca file eksternal, dan saya juga membuat perulangan while dan fungsi fget untuk membaca teks baris demi baris. Namun seperti yang kita lihat di sini ada kesalahan fatal yang saya buat di sini. Alih-alih membaca file inventory, saya justru membuat ./storage/todo garis repository.txt pada fungsi fopen. Ini adalah sisa pad dari proyek tugas saya yang sebelumnya yang sudah saya sesuaikan. Akibatnya program ini diuji oleh GitHub Action atau Grader. Program ini mengalami crash. Hasil log menunjukkan peringatan segment fault atau cordom secara berulang kali. Mengapa segmentation fault ini bisa terjadi? Kita analisis di logika inputnya. Di sini saya membuat logika custom dengan getchar tutup kurung. Di dalam looping while 1 sama dengan 1. Masalahnya adalah kita autograder selesai memasukkan test case dan mencapai akhir dan aliran data atau end of life. Program saya tidak mengenali tanda berhenti tersebut. Variable comment akan terus menangkap nilai 0 atau karakter tidak wajar. Lalu kemudian fungsi strtalk mencoba memecah string yang kosong tersebut. Saat strtalk mengembalikan nilai 0 dan saya paksa masuk ke fungsi strncmp token /add todo add, di situ memory crash terjadi karena bahasa C tidak bisa membandingkan nilai string dengan null pointer. Selain itu perbandingannya pun salah, saya menulis todo print l bukan inv print all seperti yang diminta pada soal. Dan di sini kita masukkan case yang kedua, yaitu fitur untuk menambahkan produk baru. Sesuai spesifikasi, program harus menerima perintah dengan memisah tanda pagar seperti inv add hashtag nama, hashtag kategori, hashtag stock. Secara teori ini mengharuskan kita menggunakan fungsi strtalk dengan delimiter hashtag untuk mengambil setiap potongan informasi, lalu kita menyimpannya ke memori, dan yang paling krusial kita harus memanggil ulang fungsi fopen dengan mode atau append. Mode append ini penting karena dia akan menambahkan teks baru di baris paling bawah file .txt tanpa menghapus data sebelumnya. Tapi mari kita lihat di file saya ini. Sayangnya untuk teks ini program saya bahkan tidak sampai pada tahap eksekusi jalan, melainkan langsung gagal di tahap kompilasi seperti ini. Seperti ini. Bisa dilihat di baris ketiga dan keempat saya melakukan include terhadap file header custom yaitu todo.h dan repository.h. Kesalahan yang saya lakukan jelas
menyalin struktur dasar dari proyek to-do list yang sebelumnya secara mentah saya copy paste tanpa menyadari bahwa environment atau repository ini benar-benar bersih dan tidak memiliki folder lib sama sekali. Lebih jauh ke bawah, variables yang saya panggil pun sebenarnya tidak relevan. Saya menggunakan pointer struct activity underscore t, padahal kita sedang membicarakan manajemen barang gudang, dan saya memanggil fungsi todo add dan todo status karena kegagalan task 2 ini murni karena manajemen source code yang buruk dari saya, dan saya buruk karena di sini di F102 kita disuruh menyalin file sebelumnya dan cuman menambahkan inv. Di situ saya salah karena langsung menyalin kopinya mentah-mentah. Dan sekarang kita masuk yang ke task 03. Di sini penggunaan bisa mengubah jumlah stok, baik menambah maupun mengurangi menggunakan perintah inv.stop. Kalau program saya berjalan normal, algoritma yang seharusnya terjadi adalah program melakukan sequential search atau pencarian berurutan di dalam array of struct barang. Begitu ID-nya cocok, maka nilai stoknya diupdate, lalu seluruh file .txt harus ditimpa ulang menggunakan fopen dengan mode w atau write karena kita mengubah data di tengah-tengah file bukan di akhir file. Namun kejadian di task 3 ini mengulang kesalahan di task 2. Program soal 3 saya gagal dikompil dengan puluhan barisan error seperti ini. Error pertama yang dideteksi para kompilasi bahasa yaitu compile di bahasa C ini adalah true undeclared di baris ke-14. Di sana saya menulis int loop sama dengan true. Seperti yang kita tahu di dalam bahasa C standar, boolean bukanlah tipe data bawaan. Untuk menggunakan kata true atau false, kita wajib menambahkan include stable.h di bagian atas program yang saya lupa lakukan di file ini. Selain itu, compiler juga menolak keras kode saya karena adanya variabel ghost atau variabel yang tidak pernah saya deklarasikan sebelumnya. Di baris 24 saya memanggil fungsi aktif read underscore repository give, size, id. Padahal variabel give tidak pernah saya buat. Lalu di baris 26 saya menggunakan give underscore content dalam fgets. Ini menunjukkan bahwa saya kehilangan fokus saat memodifikasi kode dan bahasa C sangat ketat atau strictly type. Saat saja variabel tidak deklarasikan, maka sistem tidak akan berjalan dan langsung menolak untuk membangun executable file. Ini juga menempel pada peringatan fungsi implisit seperti todo add, todo print all yang tidak dikenali karena headernya tidak ada. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan saya telah mencoba merun file saya dan hasilnya error. Dan sebagai penutup dari presentasi ini, saya ingin menyampaikan evaluasi diri saya. Ujian praktikum ini memberikan saya tamparan keras karena menyadari bahwa ketelitian dan itu pentingnya ketelitian kode. Kendala terbesar pada UAS ini saya bukanlah pada ketidakmampuan logika dasar atau perulangan atau penyeleksian kode, melainkan kecerobohan yang sangat ekstrim dalam kode source. Karena hati ingin mempercepat pengerjaan dengan memakai template proyek lama saya dan juga nyalin soal sebelumnya ke soal yang ini dan menambahkannya sedikit saja dan kurang teliti, dan itu menyebabkan error bawaan mulai dari variabel yang tidak relevan, library yang hilang, hingga memicu segmentasi fault. Kemudian kedepannya ini menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk membangun source code dari awal dan mempelajarinya lebih betul lagi daripada memaksakan kode lama dan juga mencoba menggantinya perlahan.
Demikianlah presentasi yang saya lakukan. Saya Ferdinand Nicholas Jombing dengan NIM 12/25023 dari Prodi Sistem Informasi. Pamit undur diri. Terima kasih.